Menurut saya kesuksesan sebuah bisnis itu memang tidak bisa dilihat hanya produknya saja, tetapi you juga mesti marketingnya, dari sisi bagaimana you mendistribusikan, bagaimana you bisa mempunyai jaringan, secara finance you juga jangan sampai seperti dikejar-kejar rentenir karena you hutang misalnya. Benar. Hal-hal seperti itu akan membuat you akan melakukan, udahlah, yang penting dapat uang lah, yang penting kita bisa hidup hari ini. Kalau you melakukan hal seperti itu, mana bisa bisnisnya bertumbuh berkembang? Karena you dikejar-kejar dengan sesuatu yang akhirnya you hanya memikirkan uang saja, dan you tidak akan kembali lagi memikirkan yang lebih besar dari itu, atau mungkin yang lebih mulia dari itu ya. Karena you hanya memikirkan uangnya saja, mungkin bahkan bisa melakukan segala macam cara untuk dapat uang. Yang penting dapat uang. Yang penting perusahaan saya dapat uang nih. Gimana caranya? Akhirnya bisa menjurus ke sana. Iya, itu kalau udah kayak gitu tuh bisa jadi ke arah yang salah bisnisnya gitu. Ke arah yang salah, dan saya kok nggak yakin kalau you arahnya sudah salah, itu you bisa besar dengan sehat gitu. Benar, setuju. Karena apalagi sekarang informasi ini kan demikian terbukanya ya. Jadi semakin begitu you ada permasalahan gitu, you kan pasti wah udah selesai sudah. Jadi saya ngerti. Nggak bisa lanjut lagi kalau you memang melakukan something yang akhirnya itu diketahui orang ya. Iya, susah lah untuk kayak bounce back lah kalau misalnya udah ngelakuin sesuatu gede banget itu. Kalau gitu topik keputusan terbaik Pak Hermanto seumur berkarir sebagai entrepreneur, mau di Avian, mau di Cleo, keputusan terbaik secara bisnis itu apa? Pernah nggak kayak kapan gitu, misalnya di tahun misal saat krisis atau saat apa gitu? Kita harus selalu memikirkan yang terbaik bagi customer, itu yang paling penting. Dan kita menjaga reputation apa yang sudah dikomitmenkan ya, jangan berubah-ubah. Karena kalau kita nggak dipercaya, nah itu kan akhirnya menutup jalan kita sendiri untuk kedepannya ya. Ya, karena papa saya sendiri memulai bisnis pun karena juga faktor kepercayaan, sehingga bisa dititipin cat demikian banyak untuk membuka toko cat itu, akhirnya toko catnya kan bisa terus bertumbuh berkembang ya. Jadi papa saya itu selalu berpesan kepada saya meskipun waktu di pabrik cat, kalau kamu dikirim